Halo, perkenalkan nama saya Avelina Oktaviani Gerong, kelas A2, NIM 19104168875, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perseptif internasional. Tinjauan budaya dan perseptif internasional dalam pengujian terhadap faktor-faktor psikologi, sosial, dan budaya secara konsisten ditemukan bagaimana lapisan yang beragam pada masyarakat. Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Jika keragaman konsumsi tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berbeda pada satu kumpulan masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi keragaman konsumsi pada dua atau lebih kumpulan masyarakat. Arti penting menjadi multinasional. Saat ini hampir seluruh perusahaan bisnis raksasa memasarkan produk-produk mereka di luar batas-batas negara asalnya. Faktanya yang hangat dibicarakan saat ini oleh mereka bukanlah apakah kita akan memasarkan produk ini di negara lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita akan memasarkannya, atau sebagai produk yang sama dengan kampanye iklan global yang sama. Karena kecenderungan pelaksanaan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran saat ini memiliki istilah-istilah baru secara global yang merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran, lokal dan global, yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha pemasarannya memadukan antara standarisasi dan elemen-elemen lokal untuk mengamankan keuntungan dari kedua strategi pemasaran tersebut, atau lokal dan global. Memperoleh ekspor dari kultur lain. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang ditinggal di bagian dunia yang lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagian besar pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri, perjalanan mereka tinggal dan bekerjanya mereka di negara asing. Efek negara asal. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, mungkin akan sampai pada pertimbangan akan asal negara produk yang mereka pilih. Para peneliti menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang di mana produk tersebut dibuat sebagai evaluasi pilihan pembelian mereka. Analisis konsumen secara lintas budaya. Untuk menentukan bagaimana memasuki pasar di luar negeri, pelaku pasar perlu mengadakan suatu bentuk analis konsumen secara lintas budaya. Analis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologi, sosial, dan budaya. Persamaan dan perbedaan individu. Pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan yang ada pada negara-negara sangat penting bagi pelaku pasar multinasional yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di suatu negara yang spesifik. Semakin banyak persamaan antara satu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Efek waktu atau time effect. Saat akan memulai usaha baru di suatu negara, yang harus dipertimbangkan adalah pace of life atau ritme hidup yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pace of life dapat diartikan sebagai seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Banyak pelaku pasar bermaksud melakukan perluasan internasional dengan melakukan strategi yang salah, dengan percaya
bila sebuah produk disukai oleh konsumen lokal atau domestik, kemudian semua orang akan menyukainya. Sudut pandang yang bias ini meningkatkan kakulturasi lintas budaya adalah proses ganda atau dual proses untuk penjual. Pertama, penjual harus mengenalkan dengan seksama diri mereka nilai-nilai atau values, kepercayaan atau belief, dan adat istiadat atau customs dari masyarakat yang baru untuk posisi dan pasar yang tepat bagi produk mereka. Kedua, untuk mendapatkan penerimaan bagi produk baru di masyarakat asing, mereka harus mengembangkan satu strategi yang mendorong anggota masyarakat untuk merubah atau memecahkan tradisi mereka sendiri. Kemungkinan kegagalan penjualan jadi menyebar. Karakteristik naluriah dari analis lintas budaya. Biasanya sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Teknik mengadakan penelitian. Dalam lintas budaya, beban bertambah terjadi karena bahasa dan penggunaan kata-kata seringkali berbeda dari satu negara ke negara lain. Masalah lain pada penelitian perdagangan internasional menekankan pada skala pengukuran. Strategi alternatif multinasional global versus lokal. Beberapa penjual berpendapat bahwa dunia pasar menjadi makin dan semakin mirip dan dilakukannya standar penjualan, oleh karena itu menjadi makin dapat dikerjakan dengan mudah. Menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Pemasaran global yang adiktif. Dalam membedakan strategi komunikasi pemasaran yang menekankan pada pesan umum, beberapa perusahaan melakukan strategi yang menyesuaikan iklan mereka dengan nilai khusus kebudayaan. Segmentasi psikografik antar budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumer yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer berdasarkan perbedaan kultur. Kesalahan marketing. Kegagalan dalam mengerti perbedaan. Banyak marketing yang dalam market internasional yang tidak tahu apakah produk, pendekatan promosi, aturan harga, atau saluran eceran yang efektif di suatu negara dan di negara lain, serta mencoba menentukan perubahan spesifik apa yang harus dilakukan untuk setiap pasar asing. Masalah produk. Marketers internasional seringnya menolak untuk memodifikasi produk untuk memenuhi keinginan budaya lokal. Marketers Amerika yang menjual produk makanan di Jepang seringnya ditemukan kesulitan yang akhirnya mengharuskan mereka mengubah karakteristik asal produknya. Contoh lain, perusahaan besar cereal Kellogg berusaha menghindari berbagai jebakan budaya yang berhubungan dengan pasar makanan yang cross-kultur dalam ekspansi internasionalnya. Masalah promosi. Ketika berkomunikasi dengan konsumer di berbagai negara, pesan promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang tepat dengan targetnya masyarakat. Masalah harga dan distribusi. Marketers internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan tradisi lokal. Terima kasih.